Silakan dulu kalau ada yang mau bertanya ya. Sebelum kita lanjutkan materi yang terakhir. Ini adalah kuliah yang terakhir dari saya. Minggu depan, seperti yang kita sudah diskusikan waktu itu, nanti kamu akan diberikan topik ya, per kelompok, bertiga-bertiga, nanti mencari satu artikel yang sesuai. Artikelnya yang dicari adalah artikel research ya. Jangan review, kalau review nanti terlalu banyak studinya. Jadi satu topik saja, research artikel begitu, nanti dipresentasikan bertiga. Silakan dibagi mulai dari aspek, kalau ada aspek strukturnya dijelaskan aspek strukturnya. Kemudian utama sekali kalau topik-topik dari saya mungkin nanti lebih ke rekayasa, dijelaskan mengapa rekayasa itu dilakukan gitu ya. Kemudian metode atau teknik apa yang digunakan untuk rekayasa tersebut dan bagaimana aplikasi dari rekayasa yang dilakukan. Ya, aplikasinya tentu saja tidak harus yang large scale seperti industri, tapi juga ada pengetahuan-pengetahuan baru apa yang diperoleh dari rekayasa yang dilakukan dalam artikel tersebut. Kurang lebih begitu ya tugasnya. Topiknya masih disusun, paling lambat insya Allah hari Senin akan dibagikan kepada para peserta ujian. Ya. Presensinya sudah saya buka, silakan diisi seperti biasa. Silakan juga kalau ada pertanyaan dulu, boleh ya. Sebelum saya masuk ke materi berikutnya. Sebelumnya saya informasikan bahwa video kuliah yang bagian rekayasanya sudah saya upload semuanya. Jadi 5 kali pertemuan ya, kita sejauh ini sudah ada 5 kali pertemuan. Oke, saya sedang share screen. Nah, kamu bisa lihat di kelas kita, kelas KI 4162 struktur, di page generalnya ya, itu ada link playlist video kuliah. Nah, ini kalau diklik nanti kamu akan masuk ke YouTube seperti ini. Yang materi kelas saya sudah saya upload di sini ya. Termasuk juga materi hari ini akan saya upload. Jadi nanti bisa disaksikan kembali saja. Karena si blackboard-nya itu, blackboard virtual ini gambarnya ternyata hilang saat diekspor. Jadi nanti kamu lihat videonya aja ya. Kalau untuk PowerPoint, ya mungkin dalam hari ini atau paling lambat minggu depan akan saya share juga. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan waktu itu, kita rencananya ujian tanggal 2 ini ya, siap-siap saja. Tanggal 2 ini di jam kuliah kita ujian, ya mungkin sekitar satu setengah sampai 2 jam ya, kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. Oke, sebelum saya mulai, silakan kalau ada yang masih mau bertanya ya, masih penasaran, atau tentang tugasnya boleh juga ditanyakan. Atau tentang YouTube-nya boleh juga ditanyakan ya. Itu sifatnya supaya kamu bisa menonton kembali saja ya. Kalau saat menyaksikan video itu kemudian ada pertanyaan juga boleh ya. Silakan dikomentari di sana. Nanti saya akan coba cek juga. Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai VLP. Jadi mudah-mudahan sekarang setelah kamu mengikuti kuliah selama seminggu ini, istilah VLP itu sudah tidak asing lagi ya. Mudah-mudahan kalau ada orang yang menyebut virus-like particles, nah mudah-mudahan kamu sudah terbayang apa itu virus-like particles gitu ya. Begitu juga kalau sekarang sedang COVID begitu, kemudian kamu mendengar pengembangan vaksin berbasis virus-like particles. Nah, itu juga mudah-mudahan sudah terbayang ya. Kalau untuk tujuan vaksin sendiri, biasanya direkayasanya hanya materi genetiknya saja dibuang. Virus itu di dalamnya ada antara DNA atau RNA. Biasanya satu saja ya. Kalau kita kan punya semua, ada DNA, ada RNA, ada protein, ada lipid, ada apa lagi macam-macam ya. Kalau untuk virus-like particles, dia biasanya di luarnya itu cangkang protein,
kemudian banyak protein yang lain di dalamnya, begitu ya. Kemudian kalau untuk virus yang dapat bereplikasi itu di dalamnya ada materi genetiknya antara RNA atau DNA. Nah, beberapa virus itu juga ada di bagian luarnya itu namanya envelope ya, atau bahasa Inggrisnya amplop, bahasa Indonesianya ya, bahasa Indonesianya amplop. Nah, amplop itu dia terbuat dari lipid, gitu ya. Makanya sekarang banyak himbauan kan, cuci tangan, rajinlah mencuci tangan dengan sabun selama sekian detik dan seterusnya. Nah, itu karena SARS-CoV-2 itu salah satu envelope virus ya. Virus yang ada amplopnya, tanda kutip amplop ya. Artinya kalau ada bagian lipid seperti itu, saat nanti dia dicuci dengan sabun, maka ya pasti buyar ya, ambiar struktur dari lipid tersebut. Sehingga bagian dalamnya tidak terproteksi, hancurlah si virusnya. Ya. Nah, untuk virus partikel sendiri, tentu saja sifatnya untuk dimanfaatkan ya. Misalnya untuk keperluan vaksin biasanya dikeluarkan saja materi genetiknya. Bagian luarnya ini bisa utuh seperti ini, bisa juga ada envelope-nya, bisa juga ada beberapa campuran protein yang lain ya, tergantung. Tergantung pada apa yang kemudian dapat istilahnya men-trigger atau memicu sistem imun. Karena kalau vaksin itu kan tujuannya untuk memicu sistem imun dari manusia agar nanti kalau ada infeksi beneran, sistem imun itu sudah menjadi lebih siap untuk menghadang gitu ya virus yang sebetulnya. Nah, di luar itu kita juga sudah lihat bahwa PLP juga dapat dimodifikasi, misalnya bagian luarnya seperti ini, lalu bagian dalamnya atau bahkan penyusunnya itu juga dapat divariasikan. Tergantung apa yang ingin dilakukan. Dari situ dapat dirumuskan pendekatan apa yang dapat diambil. Apakah teknik mutagenesis atau gabungan antara teknik mutagenesis dan kimia, atau misalnya pendekatan kimia saja, bisa juga. Ya. Seperti yang saya presentasikan kemarin, ini kemarin ya, saya ingin memasukkan atau istilahnya mengenkapsulasi. Ini namanya enkapsulasi. Jadi kalau ada terdengar atau terbaca istilah ini di paper, misalnya enkapsulasi itu artinya adalah memasukkan suatu kargo yang fungsional ke dalam suatu kontainer ya. Biasanya kontainernya nano, terbuat dari VLP, seperti ini bisa. Terbuat dari polimer, bisa juga. Terbuat dari material anorganik seperti silika, itu juga bisa. Istilahnya sama juga, enkapsulasi. Nah, kemudian waktu itu saya sudah ceritakan bahwa saya ingin masukkan enzim glukosa oksidase ini ke dalam bagian interior dari sebuah virus dari tanaman yang sudah dihilangkan materi genetiknya. Waktu itu materi genetiknya dihilangkan dengan jalan penambahan kalsium ya, di mana garam kalsium itu mengandung Ca2+, Ca2+ ketemu dengan RNA yang negatif, nanti dia akan membentuk garam yang tidak larut di dalam air. Kalau dia mengendap, mudah untuk dipisahkan, tinggal disentrifugasi saja. Kalau disentrifuga, yang mengendap nanti bisa dibuang. Tinggal kita ambil yang cairannya saja, di mana sudah tidak ada lagi materi genetik yang terkandung di dalamnya. Nah, strateginya waktu itu adalah enzim ini permukaannya harus dibuat memiliki muatan negatif yang masif agar lengan arginin ya, arginin arm yang terdapat di bagian interior dari virus ini, dari sononya ya, nature-nya dia memang ada arginin arm. Jadi native structure-nya itu ada arginin arm di bagian dalamnya. Nah, secara natural arginin arm ini tugasnya mengenali materi genetiknya virus itu, agar nanti saat dia bereplikasi, dia bisa lagi membentuk virus utuh yang bentuknya seperti bola, seperti ini. Nah, ini yang kita manfaatkan agar virus ini dalam tanda kutip
mau juga untuk memasukkan material lain, yaitu ditipu ya, dalam tanda kutip ditipu dengan cara enzimnya ini kita tambahkan saja rantai single stranded DNA atau ssDNA seperti yang kamu bisa lihat di sini, agar nanti banyak juga muatan negatif yang tersedia di permukaan enzim ini. Inilah nanti yang dapat berinteraksi elektrostatik dengan arginin arm, lengan arginin. Ya. Bagaimana cara kita membuat suatu enzim seperti ini agar dia dapat bermuatan negatif banyak di permukaannya? Tinggal kita ikatkan secara kovalen rantai DNA tertentu. Nah, di sini kita dapat lakukan modifikasi secara kimia saja pendekatannya ya. Tidak perlu dilakukan mutasi. Kalau kita lakukan mutasi, akan beresiko terhadap enzim ini. Belum tentu nanti aktivitasnya terjaga. Terlalu sulit diprediksi ya. Bisa jadi nanti dia turun aktivitasnya atau ada kestabilan struktur 3 dimensi yang terganggu dari enzim itu, sehingga kita tidak pilih untuk mutasi. Kita lakukan modifikasi kimia saja. Kalau kita tahu di bagian luar dari protein ini kita punya banyak residu lisin atau K. Di mana residu lisin itu ujungnya adalah suatu gugus fungsi amin, NH3+ ya pada pH 7. NH3+ amin ini adalah suatu situs reaktif yang mudah sekali bereaksi dengan suatu linker yang bagian kirinya itu namanya adalah gugus suksinimida. Suksinimida itu ciri khasnya ini ya. Ada cincin 5, kemudian ada N yang diapit oleh 2 CO. Itu ciri khas dari suksinimida. Di sini termodifikasi sulfo ya, jadi namanya sulfosuksinimida bagian sininya. Karena dia rantai, jadilah namanya sulfosuksinimidil. Ya. Jadi bagian ini nanti akan bereaksi secara kovalen ya, membentuk ikatan kovalen dengan amin sehingga nyangkutlah si linker ini nanti di permukaan enzim. Nah, linker ini sengaja dipilih yang namanya linker hetero bifungsi. Jadi dia memiliki 2 bagian yang reaktif dan 2 bagian itu berbeda. Di bagian yang lain kita punya gugus namanya malemida. Malemida mirip dengan suksinimida ya. Tapi perbedaan malemida, kamu bisa lihat dia sama-sama cincin 5 begini. Ada N yang diapit oleh 2 CO, tapi kemudian ada ikatan rangkap yang terkonjugasi dengan kedua karbonil tersebut. Itu namanya malemida ya. Kalau nggak ada ikatan rangkap, suksinimida. Kalau ada ikatan rangkap, malemida. Malemida ini akan secara selektif bereaksi dengan gugus tiol. Kalau suksinimida itu temannya amin, kalau malemida itu temannya adalah tiol atau sulfidril, SH ya. Nah, kita sengaja pesan, kita tidak buat sendiri DNA-nya. Jadi kita pesan DNA yang kemudian di bagian atasnya itu ada tiolnya seperti ini. Sehingga tadinya protein sudah ditempeli oleh linker ini, begitu kita masukkan lagi larutan DNA, tiolnya akan ketemu dengan linker yang sama. Sehingga overall kita dapatkan enzim glukosa oksidase yang sudah nempel dengan DNA. Dan karena lisinnya ini ada sekitar 50 kalau nggak salah ya, yang termodifikasi itu hampir 50%-nya. Jadi 20-an, 20 lebih, itu kamu bayangkan ada rantai DNA yang keluar ya, dalam tanda kutip keluar gitu ya, menghadap permukaan. Sehingga inilah nanti yang akan memicu arginin arm ini untuk mampu mengenkapsulasi glukosa oksidase. Kemudian saya ceritakan analisisnya kemarin ya. Ini juga cukup baik untuk kamu ketahui. Analisis seperti FPLC, yaitu liquid chromatografi, sebetulnya ini metode pemurnian. Hanya saja dari metode pemurnian yang namanya FPLC ini, saya pikir kamu sudah pernah dapat ini mungkin ya, FPLC. Tapi bagi yang belum pernah tahu, ini prinsipnya dibuat suatu pemisahan berdasarkan kolom kromatografi. Jadi kalau kolom itu
Bisa dibayangkan misalnya ada kolom gitu ya, ada kolom. Kemudian dari sini nanti dimasukkan proteinnya. Kemudian protein akan berinteraksi dengan bagian dalam dari kolom, yaitu yang kita namakan dengan fasa diam. Lalu dialirkan, kalau FPLC dialirkan dengan sistem yang sudah otomatis. Pompanya begitu dialirkan suatu yang namanya fasa gerak. Jadi kalau kromatografi itu perbedaan afinitas atau kesukaan dari protein-protein tersebut terhadap fasa diam dan fasa gerak. Itu yang membuat dia menjadi bisa terpisah. Fasa geraknya ini apa? Ya kalau protein pasti buffer ya. Buffer pH tertentu. Misalnya kalau ini kalau tidak salah PBS pH 7,4 ya. Phosphate buffer salin. Jadi buffer fosfat ya, buffer fosfat di pH sekitar 7-an. Jadi dia kemudian akan menjadi fasa gerak. Artinya dia bergerak nanti di kolom ini, kemudian dia membawa nanti sampelnya keluar. Itu ya. Nah, ada beberapa jenis FPLC. Saya tentunya tidak bisa jelaskan satu persatu ya. Bagi kamu yang sudah dapat, ya tinggal di recall saja memorinya kembali. Kalau kamu belum dapat FPLC dan kamu tertarik, di YouTube saya itu juga ada ya. Saya mengajar kelas pengantar enzimologi ya, untuk ada rasanya ada mikro, ada kimia juga, mungkin ada biologi juga di kelas itu ya. Itu ada playlistnya juga pengantar enzimologi di mana saya membahas secara detail tentang FPLC ini. Kalau kamu tertarik bisa juga disaksikan. Tapi kalau untuk kuliah ini ya hanya satu jenis saja yang akan saya presentasikan, yaitu jenis yang namanya gel filtrasi. Tulisannya gel filtrasi. Atau nama lainnya adalah size exclusion ya. Pemisah ukuran. Nah, untuk kolom gel filtrasi seperti ini, dia akan memisahkan protein-protein atau material apapun gitu ya, termasuk juga DNA. Dia akan pisahkan berdasarkan ukuran, karena di dalam kolom itu terdapat pori-pori. Kalau dia kecil, si enzim itu atau si protein itu kecil, maka dia akan nyangkut nanti di pori-pori di kolom. Sehingga dia akan keluar lebih lama dari kolom. Nah, biasanya kolom FPLC itu tandem dengan suatu detektor UV vis. Jadi bisa diamati secara spektrofotometri. Yang besar seperti virus dia akan keluar duluan. Nah, ini namanya ya, yang kamu lihat ini namanya adalah kromatogram. Kromatogram. Kalau nama tekniknya kromatografi, nama outputnya begini adalah kromatogram. Sumbu X-nya adalah namanya volume elusi. Bisa volume elusi, bisa juga volume retensi sama ya. Atau juga waktu retensi bisa juga. Kalau volume elusi atau volume retensi itu maksudnya berapa banyak fasa gerak ini harus dituangkan gitu, dialirkan ya. Dialirkan. Kalau manual dituang, biasanya pakai pipet. Kalau pakai FPLC ya tidak. Dialirkan dengan pompa, berapa banyak supaya protein ini keluar. Kalau virus biasanya dengan ukuran yang besar itu tadi, sekitar 20-an nanometer, nanti dia akan keluar di sekitar 12 ml. Sedangkan yang kecil-kecil seperti mungkin ada dimernya yang tersisa, yang tidak dapat membentuk partikel, atau enzim yang kemudian tidak termodifikasi dengan DNA. Nah, ini akan keluar belakangan misalnya sekitar 18 ml seperti ini. Jadi nanti dia akan terpisahkan. Nah, karena deteksi ini berbasis UV vis, jadi kita bisa juga lihat puncak-puncaknya. Puncak yang warna biru adalah puncak pada 280, artinya itu serapan utama protein. Yang merah itu adalah 260, ini adalah puncak utama serapan dari material yang berbasis asam nukleat. Jadi kalau kamu lihat yang virus ini, merahnya lebih tinggi daripada birunya. Itu sesuai dengan yang diharapkan. Membuktikan bahwa material kita mengandung banyak asam nukleat. Itu ya. Nah, kalau yang ini birunya yang lebih tinggi dari merahnya. Tandanya betul bahwa bagian yang keluar belakangan ini puncak kedua ya. Puncak kedua ini dia tidak punya materi berupa asam nukleat. Jadi bisa jadi di sini enzim-enzim yang tidak termodifikasi atau termodifikasi tapi sangat sedikit sehingga dia tidak ikut dienkapsulasi dalam bentuk virus utuh, tapi dia dalam bentuk enzim-enzim dan
dimer atau subunit pembentuk virus ini saja. Gitu ya. Nah, meskipun tadi kita sudah bahas bahwa kan si enzimnya punya lisin, lalu lisinnya tambah linker, tambah DNA ya. Namanya reaksi kimia sangat sulit untuk berjalan 100% ya. Pasti ada saja yang tidak termodifikasi. Reaksi kimia kalau dia 90% saja itu sudah sangat bagus ya. Yieldnya 90-an% itu sudah oke. Jadi jarang sekali yang mencapai 100%. Bahkan mungkin tidak ada ya yang sampai benar-benar 100% terjadi reaksinya. Jadi ini adalah teknik pemurnian tapi juga teknik deteksi karena dia berbasis spektrofotometri juga begitu ya. Nah, yang tengah adalah TEM, Transition Electron Microscopy. Transmission ya pakai M. Transmission Electron Microscopy. Ini adalah suatu teknik yang sangat canggih di mana kita bisa melihat bagaimana sih bentuk virus itu gitu ya. Kalau kamu melihat selama ini dengan mikroskop optik di mana bisa dilihat suatu material yang ukurannya sekitar mikro, mungkin ya mikrometer kurang lebih. Kalau kita gunakan mikroskopi elektron seperti ini, EM ini elektron mikroskopi, maka kita bisa lihat partikel-partikel yang ukurannya itu adalah nano. Di ini ukurannya 20 nano ya. Yang bulat-bulat inilah virus yang kemudian mengandung enzim. Kita juga punya instrumennya di gedung CAS ya. Jadi kalau ada yang bekerja nanti kebetulan bekerja dengan sistem yang besar seperti ini, kita bisa gunakan TEM. Ya, relatif ya. Saat saya bilang besar, kadang-kadang orang bilang ini kecil karena ukurannya kan nanometer, besar dari mana gitu ya. Tapi mudah-mudahan kamu ngerti maksud saya. Besar itu untuk ukuran protein ini sangat besar. Kalau enzim seperti lipase mungkin ukurannya cuma 40 kilodalton gitu ya. Kemudian albumin yang ada di dalam plasma darah kita itu juga hanya 60 kilodalton. Kalau ini berapa kilodalton kira-kira? Satu subunitnya itu ukurannya 20. Ya. Jadi kalau kamu punya 60 mer, ya 60 kali 20. Kalau kamu punya 180 mer yang lebih besar lagi, ya kali 20 lagi. Bahkan dihitung ya, dia akan jadi ribuan kilodalton. Satuannya udah kilo ya, ribuan kilodalton. Dimensinya nanti akan cukup besar untuk dideteksi dengan transmission electron microscopy. Kalau dimensi proteinnya hanya 8 nano begitu ya, 10 nano itu juga akan sulit dideteksi dengan metode ini. Karena nanti dia ya seperti titik-titik saja gitu. Tapi kalau dia puluhan nano begini, terutama sekali kalau bentuknya bulat begini ya, ini sangat cantik nanti dilihat di bawah transmission electron microscopy. Kemudian yang kanan ini adalah DLS, Dynamic Light Scattering atau PSA, Particle Size Analyzer. Ini tugasnya untuk memberikan kita data mengenai istilahnya distribusi jari-jari dari suatu sistem ya. Jadi untuk ini nanti diperkirakan, oh bukan jari-jari ya, diameter maaf, diameter ya, sumbu X-nya diameter. Jadi diperkirakan melalui mesin itu kira-kira berapa diameter dari partikel yang kita punya. Partikelnya misalnya sekitar 20 nanometer. Biasanya diambil itu yang tengahnya ya, ukuran yang tengah. 20 nano. Kalau kamu bekerja dengan sistem-sistem nanopartikel ya pasti harus ada DLS. Pasti itu ya. Agar bisa dibuktikan benar nggak ini partikelnya ukurannya nanometer. Gitu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau kamu tertarik membaca ini, nanti slide-nya saya berikan. Nanti kamu bisa lihat artikelnya ya. Artikelnya waktu itu dipublikasikan saat saya sekolah dulu di JACS ya, Journal of American Chemical Society. JACS itu jurnal yang cukup baik juga ya. Seperti yang kita bahas aja kemarin, yang salah satu pekerjaannya pemenang Nobel itu kan di JACS juga dipublishnya ya, tapi lebih baru begitu. Jadi artikel di JACS itu cukup baik. Terutama sekali yang berkaitan dengan biokimia seperti ini sangat menarik ya. Jadi kamu bisa cari-cari juga di sana. Sekarang kalau kamu misalnya memang tertarik untuk bidang penelitian ini, ya biasakan membaca jurnal ya. Itu akan sangat membuka pikiran, memberikan inspirasi juga.
kalau tertarik melanjutkan di bidang penelitian. Oke. Nah, ini saya mau jelaskan teknik yang lain lagi. Teknik ini juga sangat powerful ya. Namanya cryo-EM. Tulisannya begini. CRYOEM. Saya tidak tahu apakah Bu Isanawati sempat membahas, mungkin sempat menyinggung sedikit. Tapi saya akan jelaskan lebih lanjut. Cryo-EM, ini EM juga, jadi mereka bersaudara ya. Ini saudaranya ada SEM, namanya Scanning Electron Microscopy. Ada TEM, Transmission Electron Microscopy. Kemudian ini yang paling bungsu ya, kurang lebih yang paling bungsu, yang paling baru gitu lahirnya. Namanya Cryo-EM. Cryo-EM ini sangat spesial ya. Saking spesialnya dia, sepertinya saya sudah pernah bahas juga waktu itu ya. Ada Nobel Kimia tahun 2017 ya, kalau saya nggak salah. Ya, 2017. Di mana pemenang Nobel Kimia itu, kalau nggak salah 3 orang ya, rasanya 3 orang, bapak-bapak begitu. Sebenarnya ketiga orang itu dia bidangnya itu instrumentasi ya. Mungkin orang fisika atau orang biomedis, pokoknya orang instrumen yang mengembangkan instrumentasi. Atau teknik fisika mungkin ya. Jadi bapak-bapak itu dia dengan kemampuan mereka mengembangkan instrumen, mereka mengembangkan EM, elektron mikroskopi yang sifatnya itu cryo begini, sehingga sedemikian rupa nanti teknik ini bisa digunakan untuk memvisualisasikan virus atau protein-protein yang bentuknya kurang lebih seperti ini dengan ukuran puluhan nanometer. Nah, dengan teknik cryo-EM ini kita bisa dapat lihat, visualisasikan sampai ke struktur sekundernya, seperti yang bisa kamu lihat ya. Ini seluruhnya adalah hasil cryo-EM. Jadi dia lebih powerful lagi dari TEM. Kalau TEM kamu cuma bisa lihat, oh bentuknya bulat ya kan. Kalau kita lihat di slide saya ini, TEM ini bentuknya bulat. Oh, oke gitu ya. Hanya bentuknya bulat sudah dapat dikonfirmasi. Tapi kalau cryo-EM, ini hasil cryo-EM dari pekerjaan ini ya, ada juga di paper ini. Kita bisa lihat pori-porinya gitu ya. Pori-porinya kita bisa lihat. Bahkan struktur sekundernya, ini kalau kamu mau zoom, kamu bisa lihat ada beta sheet di sini. Dan kamu sudah akrab ya dengan beta sheet. Ada turn juga mungkin. Kalau alpha helix saya belum, ya mungkin ada juga tapi tidak banyak. Kamu bisa lihat motif apa yang terdapat di sini. Ini kayaknya turn ya. Di sini mungkin ada sedikit alpha helix di atas sini. Itu bisa divisualisasikan dengan cryo-EM. Saya pikir itulah sebabnya cryo-EM ini kemudian orangnya ya, orang yang kemudian mengembangkan cryo-EM itu dapat memenangkan Nobel di bidang kimia karena dia di skala molekuler itu dapat dilihat bagaimana struktur dari protein-protein tersebut. Nah, cryo-EM ini sekarang adalah metode untuk melihat struktur yang bisa dikatakan paling efektif dan efisien. Sebelum adanya penemuan cryo-EM, biasanya kalau orang ingin tahu bagaimana struktur dari suatu protein, kamu pergi ke PDB ya kan? Cari di PDB kodenya berapa dan seterusnya. Data-data di PDB itu dulunya adalah data-data kristalisasi. Jadi protein itu harus diendapkan dulu, artinya dikristalkan dalam bentuk native-nya, barulah nanti dianalisis dengan menggunakan suatu sinkroton begitu, nanti dilihat dengan XRD bagaimana kira-kira susunan kristal dari protein ini. Kristalisasi itu tidak mudah. Saya juga belum pernah melakukan kristalisasi ya. Kalau di kimia, ahli kristalisasi itu Bu Isanawati dan juga Pak Zaini. Tapi kristalisasi itu sangat susah. Kalau kamu tidak percaya, tanya saja dengan Bu Is. Ya. Cerita kisah kristalisasi Bu Is itu juga cukup panjang dan menarik untuk didengarkan ya. Itu bisa bertahun-tahun. Untuk mendapatkan satu kristal saja itu bisa bertahun-tahun. Kalau cryo-EM, ini pekerjaan seperti ini ya, ini tidak sampai setahun mungkin ya. Nah, istimewanya cryo-EM adalah dia sama saja dengan TEM. Jadi prinsip dasarnya sama saja dengan TEM, tapi dengan satu perbedaan yang signifikan. Pada cryo-EM, kita misalnya punya protein seperti ini. Tadi kan saya cerita saya punya VLP. Dalam VLP saya ada enzim. Saya lihat di TEM bentuknya bulat, bagus gitu ya. Kemudian ukurannya 20 nanometer, oke semuanya. Nah, saya punya protein saya dalam cairan, dalam buffer, dalam bentuk cairan.
pada teknik cryo-EM ini, cairan itu vitrifikasi istilahnya ya. Dia didinginkan dengan sangat cepat. Ini ada istilah, ada istilah namanya vitrifikasi. Vitrifikasi didinginkan dengan sangat cepat di dalam, kalau nggak salah, liquid ether ya. Tidak cukup lagi liquid nitrogen. Terlalu tinggi suhu liquid nitrogen. Harus lebih rendah lagi. Biasanya liquid ether yang digunakan, sehingga nanti yang terjadi adalah cairan-cairannya, air-airnya itu nanti akan mengalami, dia saat didinginkan tersebut ya, air-air tersebut dia tidak sempat mengalami kristalisasi. Jadi akan terbentuk suatu material yang kemudian dapat dianalisis dengan cryo-EM, tapi air itu tidak sempat mengkristal saking terlalu cepatnya didinginkan. Kalau air didinginkan kan dia jadi es ya. Seperti kamu taruh di kulkas kan dia jadi es. Tapi saat proses itu berlangsung begitu cepat karena suhunya begitu dingin dari liquid ether ini, air itu tidak sempat mengkristal. Ya. Sehingga kalau kita lihat protein kita dengan cryo-EM begini, itu molekul air atau peran dari molekul air itu masih termasuk pada parameter yang kita lihat tersebut. Karena airnya tidak sempat untuk mengkristal. Nah, ini lebih menarik dan juga mungkin lebih powerful daripada kristalisasi. Kalau kita lakukan kristalisasi protein, biasanya proteinnya akan mengendap begitu, airnya ya dia akan hilang ya dari sistem itu. Karena kalau dia mengendap, kan tidak ada lagi air, tidak banyak lagi air di dalam sistem tersebut. Sedangkan protein naturalnya itu kan dia di kondisi berair. Bisa jadi mungkin ada perbedaan antara struktur dia dalam bentuk kristalnya dibandingkan dengan struktur dia yang sebenarnya di dalam larutan, yang ada airnya itu tadi. Tapi kalau cryo-EM, ini tetap bisa dilihat bagaimana sifat atau perilaku dari protein ini di dalam lingkungan berair. Karena airnya masih ada di sini ya. Di mana airnya itu masih ada akibat adanya vitrifikasi. Pendinginan yang sangat cepat sehingga dia tidak sempat untuk mengkristal. Disinilah timbulnya istilah cryo ini. Jadi cryo ini biasanya dingin artinya ya. Nah, untuk cryo-EM, alatnya mirip dengan TEM, tapi ada preparasi yang berbeda. Ada vitrifikasinya ini. Dari situ nanti kita bisa visualisasikan lagi partikel-partikelnya dengan mikroskopi elektron. Nanti akan diperoleh misalnya belasan ribu partikel. Kalau kita punya belasan ribu partikel yang homogen, partikel tersebut nanti dapat kayak di screenshot gitu ya, di snapshot dalam satuan second, di foto sampai nanti ada belasan ribu foto. Dari foto tersebut dipetakan densitas elektronnya. Dari pemetaan densitas elektron nanti namanya direkonstruksi menjadi ini kira-kira struktur apa yang ada di sana. Ya. Semakin banyak partikel yang kita peroleh dengan metode ini, yang kita bisa lihat, yang kita bisa rekonstruk, semakin detail nanti yang dapat kita peroleh informasinya mengenai struktur dari protein itu. Kalau partikelnya ada ratusan ribu misalnya, kita bisa lihat sampai ke struktur sekundernya. Bahkan sekarang juga ke level asam aminonya ya, juga sudah bisa dilihat. Kalau kamu sekarang melihat artikel-artikel yang mengkarakterisasi struktur dari SARS-CoV-2, struktur dari protein-protein pembentuk SARS-CoV-2, itu rata-rata teknik yang digunakan adalah cryo-EM ini. Kamu cari saja cryo-EM of spike protein. Spike itu yang duri-durinya ya. Silakan dicari. Itu keluar cryo-EM. Jadi penentuan struktur sekarang cryo-EM ini juga sudah sering digunakan terutama untuk protein-protein besar. Kalau kecil mungkin akan sulit. Ukurannya minimum ya puluhan nano seperti ini, dia akan sangat cocok untuk dites dengan cryo-EM. Nah, saya pikir artikel saya ini juga dapat dipublikasikan di JACS nih salah satunya karena kita dapat mengkarakterisasi cryo-EM ini.
Nah, di kampus saya sendiri waktu itu ya, saya sekolahnya di Twente namanya. Di Twente itu tidak ada juga cryo IM, sama juga dengan di ITB ya, nggak ada cryo IM. Jadi waktu itu kita cari kolaborator ya, namanya Profesor Caston dari Madrid, Spanyol. Nah, beliau inilah dengan timnya yang mengerjakan rekonstruksi cryo IM. Gitu ya. Nah, ini juga suatu metode yang juga sangat berkembang sekarang sehingga juga orang mengembangkan ini juga spesifik ya. Jadi grupnya ini memang dia kerjanya mengembangkan cryo IM. Dia minta sampel virus-virus VLP dari berbagai grup termasuk grup saya waktu saya sekolah itu. Kemudian nanti dia lihat, dia bisa melihat partikelnya betul-betul sampai ke struktur sekundernya begitu. Gitu ya. Nah, di Asia mungkin yang paling dekat dengan kita di Singapura. Di Indonesia ini belum ada cryo IM. Paling dekat itu di Singapura ya. Jadi kalau ada yang mau mengukur cryo IM ya nanti bisa harus ke Singapura. Nah, dari hasil analisis cryo IM ternyata ditemukan bahwa VLP yang mengandung enzim ini dia memiliki secara general dua status ya, two states. Keadaan yang pertama, bisa dilihat bahwa dia terbentuk dari kumpulan pentamer. Jadi kalau 60 mer, saya kan kemarin bilang ada 60, ada 180 ya. Yang kita punya di sini 60. 60 ini adalah 12 kali pentamer. Jadi ada 5 dikali 12. Benar kan ini 60 ya. Jadi pentamer itu berkumpul sedemikian rupa, nanti dia dapat nempel dan membentuk suatu cangkang. Kalau kamu lihat ini mungkin ingat sereal itu ya, honey stars-nya kan gini juga bentuknya. Pentamer, suatu bintang. Nah, kemudian ternyata ada dua stage seperti ini. Di mana pada stage yang pertama, pentamer itu dia menempel dengan compact, dengan rapat. Dia menyusun dengan rapat satu sama lain. Tapi ada stage yang kedua, di mana pentamer ini dia berjauh-jauhan dengan yang lain. Artinya adalah kondisi yang kedua ini adalah kondisi yang terbuka atau mengembang. Kalau yang pertama itu kondisi yang rapat. Kalau virus secara natural saja, harusnya sih dia rapat begini ya. Harusnya gambarnya adalah gambar B begini. Tapi ingat apa yang kita lakukan terhadap virus ini. Kita kan keluarkan materi genetiknya. Di dalamnya kita gantikan dengan enzim, di mana enzim tersebut memiliki muatan negatif. Jadi tampaknya yang mempertahankan pentamer ini supaya nempel begini adalah si muatan negatif pada enzim kita tadi. Jadi kalau bisa bayangkan ini dia nyangkut saja. Jadi ada sesuatu di dalamnya yang bermuatan negatif, yang banyak muatan negatifnya. Lalu pentamer ini di bagian dalam punya lengan arginin. Ya, lengan arginin yang karena bermuatan positif, dia akan nyangkut ke bagian negatif dari DNA yang sudah dimodifikasi di permukaan enzim tadi. Jadilah nanti bentuknya mengembang seperti ini. Jarak antara pentamer dengan pentamer yang lain menjadi cukup besar. Kalau nggak salah sampai 2 nanometer. Ya. Itu cukup besar untuk ukuran pori-pori protein. Kemudian yang menarik juga di bagian dalam itu bisa ditemukan adanya kerapatan elektron yang tinggi. Artinya di dalamnya ini tidak kosong. Nah, bagian dalam ini karena partikel kami itu cuma belasan ribu ya yang oke itu, konsentrasinya juga tidak terlalu tinggi. Jadi dalamnya tidak dapat dilihat bagaimana struktur enzimnya. Yang dapat disimpulkan hanyalah pada level, oh ternyata di bagian dalam itu ada kerapatan elektron yang tinggi, artinya ada sesuatu yang terkandung di dalam VLP ini. Dan itu sudah cukup untuk mengkonfirmasi bahwa di dalamnya ada protein juga. Digabungkan dengan data-data lain seperti SDS patch ya, dan spektrofotometri lainnya, dapat dikonfirmasi bahwa benar VLP ini di dalamnya mengandung enzim. Kira-kira begitu ya. Nah, teknik yang sama itu juga digunakan untuk menganalisis suatu protein dari cangkang bakteri. Jadi ada juga bakteri tertentu seperti namanya Brevibacterium lainans. Ini bakteri yang ada di keju. Dia ternyata secara natural punya juga cangkang-cangkang begini. Dan di dalam cangkang itu yang warna biru ini ya. Di dalam cangkang itu ada proteinnya juga. Ada suatu enzim. Jadi
khusus bakteri ini dan juga beberapa bakteri yang lain, itu dia punya cangkang di dalamnya. Meskipun kalau kamu tahu bakteri itu dia kan tidak punya organel harusnya ya. Tidak punya organel seperti sel manusia gitu. Tapi ternyata ada beberapa bakteri yang tetap memiliki kompartementalisasi. Tapi kompartementalisasinya itu bagian luarnya adalah protein, di dalamnya ada enzim. Enzimnya cuma satu juga. Nah, ini diberi nama oleh orang yang menemukannya enkapsulin. Di enkapsulasi, jadi namanya enkapsulin, mungkin begitu ya. Nah, ini waktu itu kita dapatkan plasmidnya. Dari plasmid kemudian kita ekspresikan di E. coli, lalu selnya dibuka, dimurnikan dengan namanya gradien sukrosa, baru terakhir FPLC lagi. Dia keluar juga di sekitar 12 nano ya. Kalau kamu lihat bagian-bagian ini adalah agregat-agregat dari sel. Misalnya ada ribosom gitu ya, dia juga keluar. Dia kan besar juga ribosom. Kalau proteinnya sendiri sekitar 12 nano begini. Nah, ini kita lakukan juga di sini cryo-EM. Cryo-EM kita lakukan di mana ini dibantu lagi oleh tim dari Profesor Caston ini ya, yang dari Madrid tadi. Nah, karena di sini kita mulai dari gen, ya tentu saja kalau gen kan kita bisa main-main ya, kita bisa rekayasa. Kamu sudah sangat paham ya bahwa kalau kamu punya level gen, itu kamu bisa rekayasa, mau jadi apa aja terserah ya, termasuk juga directed evolution yang sudah kita bahas. Nah, dari gen itu kita pertama gunakan gen native-nya saja. Pada gen native tersebut, kita temukan daerah pengkode dari subunit pembentuk enkapsulin ini. Sekarang berubah ya, enkapsulin bukan VLP. Subunit dari enkapsulin ini, dia nanti difusikan atau enggak ya? Pokoknya dari satu plasmid yang sama ya. Di situ ada subunit untuk bagian pengkode dari subunit, kemudian juga gen pengkode dari enzimnya. Rasanya tidak difusikan ya, rasanya itu di daerah yang berbeda, dua gen berbeda, tapi di plasmid yang sama. Lalu nanti diekspresikan, diperolehlah gambar-gambar seperti ini. Nah, cryo-EM itu gambarnya seperti yang di atas ya. Ya sama saja sebenarnya bulat-bulat kayak tem, tapi si bulat-bulat ini kalau cryo-EM itu dapat di snapshot lalu nanti dempetkan begitu ya. Dan kemudian dilihat densitas elektronnya dan dipetakan menjadi suatu struktur seperti ini. Jadi native-nya itu yang EH dan ke bawah. Ada suatu enzim namanya diperoksidase di dalamnya. Ada suatu peroksidase ya. Nah, peroksidase ini setelah kita lihat strukturnya, ternyata dia suatu, saya lupa heksamer atau pentamer gitu ya. Ya, pokoknya suatu mer juga ya, suatu protein kuartener begitu. Dan ternyata yang kita peroleh dari analisis ini, dia itu ternyata di dalam struktur enkapsulin ini, dia duduk di atas suatu pori ya. Dia tidak di tengah atau di mana gitu ya. Ternyata dia itu dalam tanda kutip duduk di sebuah pori-pori begini. Kalau kita lihat struktur sekundernya, nah di sini kamu bisa lihat ada alpha helixnya kan, ada alpha helix, kemudian yang dibulat-bulatkan itu adalah pori-porinya. Nah tepat di atas pori-pori ini, itu nempel lah si enzimnya. Ternyata enzim ini punya juga suatu tag di sini, di mana tag ini nanti akan berinteraksi secara elektrostatik dengan bagian interior dari enkapsulin. Jadi agak mirip dengan VLP yang tadi kita bahas, bahwa VLP itu punya lengan elektrostatik. Ini juga kurang lebih interaksinya elektrostatik antara suatu tag yang ada di enzim itu dengan sesuatu yang bermuatan juga di bagian interior dari si enkapsulin ini. Ya. Jadi bisa dilihat, oh ternyata strukturnya itu begini, kebanyakan ada juga struktur helixnya ya, ada beta sheet juga di bagian luar, tapi ada pori-pori di bagian tengah dan tepat di atas pori-pori ini duduklah si enzim ini. Jadi dari situ diduga bahwa kemungkinan enzim ini salah satu yang penting untuk survival dari bakteri itu. Kenyataan bahwa dia duduk di atas pori-pori bisa jadi pori-pori ini semacam terowongan atau channel agar nanti substratnya bisa keluar masuk dan bisa secara efisien langsung ditangkap oleh enzim itu. Lalu produknya nanti dikeluarkan lagi melalui pori-pori tersebut.
Yang menarik adalah saat kita hilangkan enzimnya, jadi gennya itu didelesi ya, bagian enzimnya dihilangkan, subunit enkapsulin dijaga, lalu diekspresikan. Jadi kan harusnya kita dapat kosong ya, empty, tapi tanda kutip di sini. Kenapa pakai tanda kutip? Tapi ternyata saat kita melihat struktur itu dengan cryo-EM, ada beberapa partikel yang tetap terisi, tapi secara random ya. Ini bisa dibayangkan di dalam sel yang kita lakukan untuk mengekspresikan sistem ini secara rekombinan, itu kan juga banyak material yang terdapat di dalamnya. Ada beberapa yang secara statistik ikut terenkapsulasi. Jadi tidak kita maksudkan untuk terenkapsulasi, tapi dia begitu subunit ini menyusun diri, nah dia kebetulan ikut masuk gitu ya ke dalam partikel ini. Ini yang warnanya panah putih ini kalau nggak salah menunjukkan beberapa yang terisi. Yang kosongnya ada juga, tapi ada juga yang terisi secara random. Dan kita bisa lihat kalau random ya dia di dalam saja, dia tidak nempel, tidak duduk di pori seperti halnya enzim tadi. Kemudian terakhir kita juga dapat ganti gen pengkode enzim dengan suatu gen yang mengkode namanya protein berfluoresens agar kita bisa amati secara fluoresensi. Ini yang terakhir ya. Terakhir, kita bisa manfaatkan ini sebagai nanoplatform, aplikasi-aplikasi di bidang nanotech. Nah, enzim yang ada di dalam sini adalah suatu peroksidase, gitu ya. Jadi kita bisa gunakan kalau kita tandemkan dengan glukosa oksidase, ini enzim yang tadi lagi ya, glukosa oksidase, kita bisa gunakan ini untuk mengkatalisis atau mendeteksi adanya glukosa. Di mana kalau ada glukosa, nanti dia akan melalui reaksi cascade yang bertahap ini, nanti kita akan melihat suatu pembentukan senyawa berwarna. Dan dari sini kita bisa katakan, oh betul ada glukosa dan kemungkinan kadarnya sekian. Nah, untuk aplikasi sensor biasanya, protein itu istilahnya harus diimobilisasi ya. Diimobilisasi atau ditempatkan di suatu permukaan. Di sini kita pilih permukaan yang mudah saja, yaitu permukaan gelas. Nah, bagaimana cara kamu nempelin protein ke gelas? Masuk lagi ke aspek rekayasa protein. Ya. Rekayasa protein, di mana gelasnya dimodifikasi dulu dengan suatu linker. Linkernya memiliki bagian yang reaktif. Sini ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tetrafluoro, ada gugus aromatiknya juga ya, tetrafluorobenzil, saya lupa juga namanya ini ya. Tapi ini suatu ester pada dasarnya. Ester ini itu reaktif ketemu lagi dengan situs favorit kita yaitu NH3+, lisin. Ini nanti dapat bereaksi dengan lisin. Tentu di bagian luar ini juga banyak lisin ya. Lisinnya ketemu dengan linker. Linker ini akan menjadi gugus pergi ya, yang besar ini jadi gugus pergi. Nanti nempellah si bola-bola ini ke permukaan gelas. Jadi kalau kita lihat dengan SEM, ini sekarang foto SEM ya. Kalau SEM itu biasanya partikel-partikel yang besar, suatu permukaan ya. Kalau TEM itu yang lebih kecil, cryo-EM bisa lebih bagus lagi resolusinya. Dengan SEM kita lihat betul ada partikel bulat-bulat, tapi bulat-bulatnya kan sangat kecil kamu lihat di sini ya. Resolusinya ya sekitar ratusan nanometer. Kalau TEM tadi bisa sampai puluhan nanometer. Kalau cryo-EM bisa sekarang sampai bahkan skala angstrom ya. Puluhan atau mungkin ratusan angstrom. Gitu ya. Jadi bisa digunakan juga prinsip rekayasa secara kimia, bagian lisinnya dimodifikasi dengan linker, di mana linkernya itu sudah nempel ke permukaan gelas. Sehingga kita dapat menempelkan protein ini ke permukaan gelas. Ini yang namanya imobilisasi. Ini untuk enzim, yang isinya enzim. Yang untuk isinya protein yang berfluoresens, ini kita masukkan ke dalam sebuah sel darah putih, yaitu makrofage. Kita bisa bandingkan gambar B dengan gambar D. Ya. Gambar B itu ada enkapsulin. Kalau gambar D ini sel biasa saja. Sel biasa saja diberi pewarnaan biru. Tapi sel yang warnanya biru itu, kalau kita masukkan enkapsulin, di mana enkapsulinnya mengandung protein berfluoresen yang berwarna hijau, atau namanya adalah green fluorescent protein, ternyata kita bisa lihat nanti beberapa sel itu akan berubah warna menjadi hijau. Tandanya enkapsulitnya bisa masuk ke dalam sel.
Ini salah satu yang namanya studi sel ya, cell studies. Biasanya ini ke arah delivery. Betul nggak partikel ini bisa masuk ke dalam sel gitu ya? Dan kita lihat juga di sini kayaknya dia adanya di bagian luar saja. Bagian luar, bagian membran. Ini juga pekerjaan saya waktu sekolah dulu ya, dan kalau tertarik juga bisa dilihat di publikasinya. Mungkin waktu kita sudah habis juga, ya. Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Ya, slide-nya akan saya upload dalam minggu ini atau minggu depan ya. Teams. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, silakan dimonitor saja nanti grup WA kita gitu ya. Nanti akan disampaikan topik-topik yang dapat dipilih untuk presentasi hari Rabu dan hari Jumat depan. Baik, saya tutup kuliahnya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.